Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin, azakumullah. Insyaallah dengan minta pertolongan kepada Allah, kita akan lanjutkan masail yang terakhir dari pembahasan kitab Min Ma'alimit Tauhid karya Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Al-mas'alatus sadisatu thimarut tauhidi wa fawaiduhu. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif hafizahullah, al-mas'alatus sadisatu thimarut tauhidi wa fawaiduhu. Litauhidi thimarun la tuhsa wa fawaidu la tu'addu wa la tustaqsa. Wanzur isyaratan ila dhalika fi qawlihi jalla jalaluh, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin. Ay thimaruha wa fawaiduha. Fawaidu tauhidi wa thimaruhu alal abdi fi dunyahu wa akhirahu la hadda laha wa la hasra, bal naqulu qawlan kulliyan. Inna kulla khairin yanaluhul abdu fid dunya wal akhirati wa kulla syarrin yanju minhul abdu fid dunya wal akhirati huwa min thimarit tauhidi wa atharun min atharihi. Wa idza dakhalna fi syai'in min at-tafasili fi thimarit tauhidi wa atharihi fa inna min a'zami thamarit tauhid thimarit tauhidi wa atharihi annahu yusahihul a'mala wa yuzakkiha. Idzal a'malu ay idil. Jadi itu karena kayak li'anna gitu dia. Tapi idzil a'malu ayyan kanat wa mahma kanat la tasihu minal amili wa la tuqbalu minhu illa bitauhidi. Fahuwa lil a'mali kal asasi lil bunyani wa kal usuli lil asjari. Walihada qala Allah Ta'ala, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wa qala azza wa jalla, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Fatauhidu huwallazi yusahhihul a'mala wa yuzakkiha walau kana indal insani minal a'mali syai'u al-katsiru wal adadu al-wafiru fa innaha la tuqbalu minhu illa idza kanat qa'imatan 'ala tauhidi. Qala Allah Ta'ala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Wa qala ta'ala, wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Wa qala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Fatauhidu yusahhihul a'mala wa la tasihu illa bihi. Ikhwan fiddin, azakumullah. Kita masuk ke masalah yang ke-6, yaitu simarut tauhidi wa fawaiduhu. Buah-buah dari tauhid dan juga faedah-faedah dari tauhid. Qala al-muallif hafizahullah, lit tauhidi thimarun la tuhsa wa fawaidu la tu'addu wa la tustaqsa. Bagi tauhid itu ada buah-buah, ya. La tuhsa, buah-buah yang tidak bisa dihitung banyaknya.
wa fawaidu la tuaddu. Begitu pula faedah-faedahnya yang tidak bisa terhitung. Wala tustaqsa, dan tidak butuh penelitian lagi berdasarkan hal ini. Sudah jelas, sudah banyak. Ya. Tidak butuh didatangkan penelitian lagi akan hal ini karena dia sudah banyak, baik dari hadis maupun dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wanzur isyaratan ila dzalika fi qoulihi jalla jalaluh. Maka lihatlah atau perhatikanlah ya, isyarat ya, kepada firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Belumkah kalian memperhatikan bagaimana Allah memperumpamakan permisalan sebuah kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu seperti apa? Ka syajaratin thayyibah. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya itu kokoh. Wa far'uha fis sama, namun cabangnya atau rantingnya itu menjulang ke atas langit. Tu'ti ukulaha kulla hinim. Ya. Baik, coba dibuka itu terjemahannya. Baik, pohon ini apa? Pohon yang diperumpamakan ini menghasilkan buahnya setiap waktu. Ai thimaruha wa fawaiduha. Maksudnya buahnya dan faedah-faedahnya. Jadi orang yang bagus tauhidnya, orang yang berusaha merealisasikan tauhid, itu perumpamannya seperti pohon yang baik, kokoh akarnya, rantingnya itu menjulang ke atas langit. Ya, tidak mudah goyah orang-orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Taib. Wa fawaidut tauhidi wa thimaruhu 'ala al-'abdi fi dunyahu wa akhirahu la hadda laha wa la hasra. Taib, jumlah apa itu, Kiko? Ya, itu mubtada khobar. Fa fawaidut tauhidi, maka faedah-faedah tauhid, wa thimaruhu, dan juga buah-buah dari tauhid kepada seorang hamba di dunia maupun di akhiratnya. Kenapa? La haddalaha, tidak ada batasan baginya, wala hasra, tidak ada batasan. Sama itu, hadda wa hasra. Bal naqulu qaulan kulliyan, akan tapi kita ucapkan qaulan kulliyan, ucapan yang umum akan masalah ini. Jadi yang beliau bawakan di sini faedah-faedah yang umum dari tauhid, bukan faedah-faedah yang terperinci. Ya. Karena saking banyaknya faedah-faedah dari tauhid itu, ada faedah yang secara umum, ada yang faedah secara terperinci. Karena kitab dasar, kitab pondasi, kitab pengantar. Ya, jadi kalau misalnya sebelum antum belajar bawa motor di jalan, ini rambu-rambu yang antum harus pelajari dulu untuk membuat antum bisa membawa motor dengan baik di jalan. Maka begitu juga mempelajari tauhid. Ini gambaran ringkas tentang tauhid. Taib. Maka dia bawa di sini bal naqulu qaulan kulliyan. Taib. Qaulan sebagai apa? Kaatan. Ahsantum. Maf'ul mutlak. Akan tapi kita katakan ya dengan perkataan yang secara umum. Yang pertama, inna kulla khairin, perhatikan, inna kulla khairin yanaluhul abdu fid dunya wal akhirati wa kulla syarrin yanju minhul abdu fid dunya wal akhirati. Taib. Yanju minhul abda itu. Abdu. Nah, ahsan, abdu ya. Jadi naja itu dia fil lazim. Naja al-abdu. Taib. Fid dunya wal akhirati huwa min simarit tauhidi wa asarun min asarihi. Ini bagus ungkapannya beliau, kata beliau. Taib. Inna, mana isim inna, Rahmat? Kulla. Baru khabar inna.
Apa? Yanaluhu. Kahar mana ininya? Isim inna sama khabar inna. Baru yanaluhu. Iya. Pak Guru Is. Hah? Baru khabarnya yanaluhu. Isim inna kulla khairin. Begitu. Kulla dan khairin ya. Itu isim inna. Atau cuma kulla saja? Isim inna ini ya kita bicara bukan mubtada. Ya, isim inna. Kalau mubtada jelas mudhaf-mudhafun ilahi ya mubtada. Oke. Baik. Jadi khobar innanya itu bukan yanaluhu. Yanaluhu sebagai apa itu? Sifat. Tidak berubah kaidahnya itu. Huwa min thimar. Nah, itu huwanya itu ya. Khobar inna. Ya. Dhamirun munfasilun mabniun al-fathi fi mahalli raf'in khobar inna. Nah, itu. Sesungguhnya seluruh kebaikan yang, perhatikan sifat tuh, yang diraih seorang hamba, yang didapatkan seorang hamba di dunia dan akhirat, dan seluruh keburukan yang seorang hamba itu selamat darinya di dunia dan akhirat adalah buah dari tauhid dan pengaruh di antara pengaruh-pengaruh tauhid. Baik. Wa idza dakhalna fi syai'in min at-tafasil fi thimari at-tauhid wa atharihi fa inna min a'zami thimari at-tauhid wa atharihi annahu yusahhihul a'mala wa yuzakkiha. Baik, jumlah apa itu? Rahmat. Oke, mana dia punya fi'il syarat? Dakhalna. Baru jawab syarat. Taib, ahsan. Maka apabila kita masuk kepada salah satu dari perincian dari buah-buah tauhid dan pengaruh-pengaruh tauhid, maka sesungguhnya itu jelas sekali itu dia sudah taruh lagi titik 2 di situ, koma di atas baru titik. Tunggu dia itu, tunggunya itu fa inna itu. Fa inna min a'zami thimari tauhid wa asarihi annahu yusahhihul a'mala wa yuzakkiha. Itu buah perinciannya. Maka sesungguhnya di antara buah yang paling besar dari tauhid dan pengaruh yang besar bagi tauhid, annahu yusahhihul a'mala wa yuzakkiha. Bahwasanya tauhid itu akan mensahkan amalan-amalan dan mensucikan amalan-amalan. Itu pengaruh yang kalau terperinci. Kalau secara global bahwasanya seluruh kebaikan yang didapatkan seorang hamba di dunia itu buah dari tauhid. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seluruh ancaman disebutkannya azab, baru juga kabar-kabar tentang orang yang diazab dan ancaman-ancaman yang ada di neraka, itu apa? Buah dari apa? Kejahilan. Tapi seluruh janji kebaikan, kemudian pahala, kemudian nikmat di surga, itu semua buah dari al-ilmu. Itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan hal itu. Maka kalau kita sebutkan al-ilmu, tentu tidak ada ilmu yang paling besar kecuali ilmu dari tauhid. Pahamin ya? Taib. Idil a'malu ayyan kanat wa mahma kanat la tasihhu minal 'amili wa la tuqbalu minhu illa bit tauhid. Karena amalan-amalan itu ayyan kanat, mau apa saja amalan itu, wa mahma kanat, mau bagaimanapun amalan itu, la tasihhu minal 'amili, tidak sah dari seorang yang beramal, wala tuqbalu minhu, dan juga
tidak diterima darinya illa bitauhid, kecuali dengan tauhid. Taib. Idzil a'malu. Sampai yang saya baca tadi illa bitauhid. Jumlah apa itu? Kahar. Jumlah mubtada khabar. Ya, al-a'malu sebagai mubtada, la tasihhu itu sebagai khabar. Taib. Wala tuqbalu sebagai apa Pak Guru Is? Wala tuqbalu. Ya, huruf ke huruf, fiil ke fiil. Ya. Taib. Wala tuqbalu minhu illa bitauhid. Tidak akan diterima darinya kecuali dengan tauhid. Tuqbalu fiil ma'lum atau majhul? Giyas. Majhul. Oke? Majhul. Baru mana naibul fa'ilnya? Ke? Hah? Hah? Mana amal itu? Tidak ada amal di situ. Kembali ke Syekh Utsman, kemana? Amil. Amil apa artinya amil? Rahmat, apa artinya amil? Amil. Amil itu wazannya apa itu? Wazan apa itu amil itu? Perbuatan. Ya. Maka tidak sah dari orang yang melakukan amalan dan tidak akan diterima dari orang yang melakukan amalan kecuali dengan tauhid. Fa huwa lil a'mali kal asasi lil bunyani wa kal usuli lil asjari. Baik, maka dia bagi amalan-amalan itu seperti apa? Pondasi terhadap bangunan-bangunan. Wa kal usuli lil asjari, seperti akar-akar terhadap pohon-pohon. Itu perumpamaan tauhid. Oleh hadza qala Allah Ta'ala, oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Coba dibuka itu terjemahannya. Taib. Wa qala azza wa jalla, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Perhatikan pengikat-pengikatnya. Siapa saja yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman. Perhatikan, jadi ada pengikat di situ. Ya, pembatasan situ, wa huwa mu'min. Berarti keluar darinya orang yang tidak beriman. Sementara di dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kehidupan yang baik padanya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka sungguh kami akan balas dia atau balas mereka ganjaran mereka dengan ganjaran mereka dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Perhatikan ikhwan, bagaimana nih karunia Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, kebaikan, maka Allah balas dengan sesuatu yang lebih baik daripada kebaikan yang kita kerjakan. Tapi kalau kita berbuat keburukan, dibalas sesuai dengan keburukan itu. Dibalas tepat sesuai dengan keburukan itu. Ya. Tidak usah terpaling ke sana semua mata antum. Masya Allah antum ini. Baik. Jadi kalau Allah berikan itu kan, kalau hamba melakukan amalan, baik, maka pasti Allah ini lihat, perhatikan. Kalau dia melakukan amalan dalam keadaan dia beriman, maka pasti Allah akan balas amalannya tersebut dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan itu. Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Ya. Tapi kalau dia berbuat dosa, dia dibalas sesuai dengan dosanya. Nah, lihat itu bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sebagai contoh, kita melakukan satu amalan, dilipatkan 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya. Taib. Kemudian kata beliau, "Fat tauhidu huwallazi yusahhihul a'mala wa yuzakkiha."
Maka tauhid adalah yang mensahkan amalan dan juga mensucikan amalan. Ya. Walau kana indal insani minal a'mali asy-syai'ul katsir wal adadul wafir. Meskipun seseorang itu memiliki amalan-amalan, ya, di dalam amalan-amalannya itu ada hal yang banyak, ya, ada sesuatu yang banyak dalam amalan-amalannya, jumlah yang banyak dalam amalan-amalannya, fa innaha la tuqbalu minhu, maka sesungguhnya, ya, la tuqbalu minhu, amalan-amalan itu tidak akan diterima darinya, tidak akan diterima dari seorang yang mengamalkan, illa idza kanat qa'imatan 'ala tauhidi, ya, illa idza kanat qa'imatan 'ala tauhid, ya. Taib. Saya mau tanya, illa idza kanat qa'imatan 'ala tauhid. Mana isim kana, Pak Yanto? Taib. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, dan dalil ini dalil yang kaidah secara umum, ya. Ini dalil ini. Ya. Dalil yang kalau kita belajar ilmu fikih itu, di antara syarat apa? Misalnya salat, ya. Syarat wajib salat itu apa? Di antaranya? Syarat wajib. Apa? Islam. Salah satunya Islam. Dalil yang dibawakan itu, dalilnya untuk Islam itu, ini, ayat ini. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Dan tidaklah, ya, yang menahan mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka atau sedekah-sedekah mereka, kecuali bahwasanya mereka itu dalam keadaan kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu. Jadi tidak ada yang misalnya orang siapa? Orang kafir, ya, mau dia sedekah 1 triliun, tidak akan diterima di sisi Allah sedekahnya mereka itu. Kenapa alasannya? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Namun apakah mereka dibalas di dunia itu dari sedekahnya? Iya, kita katakan iya, dibalas. Ya, dibalas di dunia, tapi di akhirat tidak. Ya, itu ibarat apa? Haba'am mansura. Taib. Itu ibarat debu yang berterbangan. Wa qala ta'ala, "Wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluh." Siapa yang kufur dengan keimanan, maka sungguh dia telah membatalkan amalannya, atau maka sungguh telah batal amalnya. Ayat yang lain, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Baik. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelummu. La in asyrakta, sekiranya engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka sungguh akan betul-betul batal amalanmu. Kata beliau, fat tauhidu yusahhihul amala wa la tasihhu illa bihi. Maka tauhid itu akan mensahkan amalan. Taib. Wa la tasihhu illa bihi. Bihinya kembali ke mana itu? Kahar? Bit tauhid. Ahsan. Wa la tasihhu illa bit tauhid. Maka tidak sah kecuali dengan tauhid. Itu yang pertama. Kemudian lanjut yang kedua. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wat tauhidu sababul falahi wa rif'ati fi dunya wal akhirati. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Fa ahlut tauhidi hum ahlu al-ihtidai wa ahlul falahi. Wal falahu hiya a'zamu kalimatin kilat fi hiyazatil khairi. Fal muflihu huwa
man haza khairal dunya wal akhirati wala yuhazul khairu wala yuzfaru bihi fid dunya wal akhirati illa bitauhidillahi wa ikhlasid dini lahu subhanahu wa ta'ala. Wa min simarit tauhidi annahu sababun lil fawzi bi karamatillahi azza wa jalla wa jannatihi wa sababun lin najati min azabillahi wa sakhatihi. Faman laqiyallaha subhanahu wa ta'ala muwahidan dakhalal jannah wa man laqiyallaha waliya'udzu billah wa man laqiyallaha waliya'udzu billah wa man laqiyallaha wal'iyyazu billahi musyrikan dakhalan nara wa khulida fiha abadal abada al-abadi. Qala Allah azza wa jalla innallaha la yaghfiru an kalau Pak Ferry baca innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, berarti artinya itu sesungguhnya Allah pasti akan benar-benar asli mengampuni orang yang melakukan syirik. Karena jadi lam taukid dia. Kalau dibaca la yaghfiru berarti Allah tidak akan mengampuni. Cuma beda di alif. So berubah artinya. Nah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Fattauhidu min asarihi wa simarihi al-fawzu bil jannati wan najati minan nari. Fa in kana muhaqqiqan litauhid tahqiqal wajiba atau tahqiqal mustahabba fanajatuhu najatun minad dukhuli. Amma iza kana muwahhidan lakinnahu irtakaba ma'asiya wa asaman duna syirki fanajatuhu najatun minal khuludi li'annahu la yakhludu fi kalau Pak Ferry baca li'annahu la yakhludu berarti sesungguhnya karena dia ini pasti akan benar-benar kekal. Ustaz. Li'annahu la yakhludu fin nari illa al-musyrik kama illa al-musyrikah li'annahu la yakhludu fin nari illa al-musyriku kama jaa fil hadisi amaral malaikata an yukhriju minan nari man kana la yusyriku billahi syai'an mimman aradallahu ta'ala an yarhamahu mimman yaqulu la ilaha illallah. Baik, kemudian kata beliau, ini yang buah kedua yang beliau sebutkan, wat tauhidu sababul falahi war rif'ati fid dunya wal akhirati. Baik, wat tauhidu, at-tauhidu sebagai apa? Sebagai apa at-tauhidu itu? Namanya waw ibtidaiyah, ya. Waw yang memubtadakan. Jadi at-tauhid itu sebagai mubtada, ya. Tauhid sebagai mubtada, bukan atof. Taib, namanya waw ibtidaiyah. Dan tauhid adalah sebab kesuksesan dan terangkatnya derajat di dunia dan akhirat. Ya. Sebagaimana firman Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Taib, kita baca tafsirnya dulu. Ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang disifatkan dengan sifat ini itu apa? Ala tamakkunin min tariqil hidayah. Karena mereka
kokoh di atas jalan hidayah. Mereka yang diberi sifat ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim, itulah mereka yang mereka berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Siapa mereka ini? Orang yang apa? Kokoh di atas jalan hidayah. Wa humul faizuna fid dunya wal akhirati. Baik. Bukan wanajatuhum itu, Syekh Utsman, wanajatihim, ya. Wa humul faizuna fid dunya wal akhirah. Mereka lah orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Kenapa? Binailihim ma yarjun. Ya, karena sebab apa yang mereka ambil dari apa yang mereka harapkan. Nah, dan juga apa? Dengan sebab kesuksesan mereka dari apa yang mereka takutkan. Ya. Jadi itu mereka orang-orang yang kokoh. Ya, yang dijelaskan di ayat ini berarti mereka orang yang kokoh di atas hidayah Rabb-nya. Dan tidak ada hidayah yang paling besar kecuali hidayah tauhid. Paham ini? Baik. Kemudian kata beliau, fa ahlut tauhidihum ahlul ihtida'i. Nah, ini. Orang yang bertauhid adalah orang yang diberikan petunjuk. Nah, jadi ikhwan, kita ini Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah berikan kita petunjuk ikhwan. Ya, kita harus syukuri itu. Ya, kita harus syukuri itu. Antum kemarin sudah kita bahas kan bagaimana itu bilang, ya. Dia bilang beruntung sekali kita ini, ya. Pikir kalau ingat orang dulu itu, ya, kalau ingat orang dulu itu basembah batu, baru basembeli untuk batu, maksudnya untuk ini apa? Unta, ya. Seperti itu. Ya. Kenapa antum tertawa? Baik, ya. Jadi seperti itu. Jadi apa? Orang yang bertauhid itu adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau misalnya seluruh perbendaharaan bumi ini diberikan ke antum, tapi satu saja yang tidak diberikan ke antum, hidayah tauhid, ya, tetap antum jadi rugi, ikhwan. Ya. Iya, meskipun misalnya sekarang antum dalam keadaan sulit, ya, susah hidupnya antum, tapi Allah berikan antum hidayah di atas tauhid, itu lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Ya. Paham ini ya? Jadi ini jelas karena mereka ini orang yang sudah dijanji, sudah diberikan stempel mereka ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kalau antum baca itu ketika misalnya imam nanti surat Al-Baqarah, ya antum harus renungi itu. Ya, bukan misalnya antum misalnya apa tersentuh hatinya antum karena nadanya yang imam baca, bukan, tapi tafsir dari ayat itu. Atau maknanya dari kanun dari ayat itu. Ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Ya Allah, ini menceritakan orang yang bertauhid ini. Ya, mudah-mudahan saya masuk dah. Sambil tidak apa-apa seperti itu. Itulah yang diinginkan dari sholat itu. Itulah yang ingin kita pelajari bahasa Arab ini. Itu sudah tujuannya itu. Tujuan akhirnya itu ikhwan. Bukan tujuan akhirnya itu mau antum kasih lihat ini faedah ini, bukan. Tujuan akhirnya itu ketika imam antum baca Quran, imam baca ayat, itu antum ya Allah seperti ini. Tadi malam ayat yang beliau baca itu surat Al-Imran itu. Ya. Banyak sekali faedah tadi malam itu yang beliau bacakan itu. Ya. Beliau bacakan faedah tentang ilmu, ya. Walakin kunu rabbaniyina, jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Nah, ini kita belajar bahasa Arab supaya nanti begitu bisa paham itu dari yang dia baca itu. Bukan kita sedih karena apa? Nadanya bukan itu. Kalau nada bisa antum buat-buat ikhwan, tapi kalau merenungi itu antum tidak bisa buat-buat itu. Itu memang dari ilmu yang ada sama antum itu. Seperti itu. Makanya enggak usah heran kalau misalnya imam sudah baca ayat-ayat tentang ancaman, dia tidak menangis. Karena dia fokus di nadanya, bukan di maknanya. Kita belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sorof, ya, dipukulkan meja di ini supaya kita bisa begitu, bisa paham itu. Ya. Jadi bukan berarti misalnya, sudah imam baca bagus di penada, kita menangis, menetes air mata, luar biasa. Pas ditanya, apa yang dia ada baca itu, dia bilang, pokoknya menyentuh sekali hati. Jangan ikhwan. Tidak ada masalah antum menangis itu ya, tidak ada masalah. Nanti akan kita bahas di kultum itu. Bagaimana itu para salaf itu. Mereka tidak hanya membaca Al-Quran, tapi mereka juga merenungi Al-Quran sampai meneteskan air mata. Sufyan Ats-Tsauri, ya, setiap kali kalau beliau sholat malam atau sholat, beliau itu diceritakan, ya, selalu meneteskan air mata ketika disebut apa? Beliau mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Baru beliau ulang lagi dari awal itu. Pas sudah berhenti di situ, sudah tidak sanggup lanjutkan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Kan ayat setelahnya itu kan. Beliau ulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal, tak berhenti lagi di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita apa? So hari-hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak ada tersentuh. Nah, makanya kata ungkapan orang Arab, kasratul misas tuzilul ihsas. Banyak berinteraksi itu apa? Menghilangkan sensitivitas. Ya, seperti itu. Tapi kepala ulama salaf tidak seperti itu. Tapi ala kulli hal. Kemudian kata beliau, wa ahlul falahi, dan mereka orang yang beruntung. Wal falahu ya'zamu kalimatin qilat fi hiyazatil khair. Dan keberuntungan ini adalah ucapan yang paling a'zam yang diucapkan untuk menggambarkan perolehan kebaikan. Jadi kalau dibilang keberuntungan, kesuksesan, ya, maka kita katakan bahwasanya falah adalah ucapan yang paling agung yang diucapkan untuk menunjukkan perolehan kebaikan. Ya. Makanya di ayat itu apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Pakai aflah, falah. Ya. Maka di sini disebut fal muflihu huwa man haza khairad dunya wal akhirati. Ini. Maka orang yang beruntung, orang yang sukses adalah mereka yang memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Ya. Wala yuhazul khairu wala yudhfaru bihi fid dunya wal akhirati illa bit tauhid lillahi wa ikhlasid din lahu subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kaidah yang paling agung ini beliau sampaikan. Maka tidak akan bisa diperoleh kebaikan dan tidak akan bisa didapatkan dengannya kebaikan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, illa bit tauhid, kecuali dengan tauhid. Apa itu Satria faedah yang ini terkait illa itu yang kemarin? Bagaimana bunyinya faedahnya itu? Kaidahnya itu, kaidah ininya, usulnya, ya. Penafian setelah illa, kalimat nafi yang kemudian setelahnya ada illa, mustasna, istisna, ya. An-nafyu al-istisna ba'da nafi tufidul hasr, ya. Pengecualian setelah adanya penafian itu berfaedah pembatasan. Maka kita batasi bahwasanya hanya dengan tauhid dan mengikhlaskan agama seseorang bisa meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Insyaallah mudah-mudahan Ustaz belajar usul fikih Pak Antum nanti Ustaz ilhamkan, supaya antum tahu ketika baca ini, ya, banyak sekali Al-Qur'an seperti itu. Dinafikan dulu baru dimunculkan illa. Oh, berarti faedah pembatasan ini. Hanya ini saja berarti yang bisa. Seperti itu. Sama juga ini, ya. Kemudian buah yang selanjutnya, jadi buah yang tadi itu yang kedua, bahwasanya buah yang pertama, bahwasanya seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat dan seluruh hal yang bisa menyelamatkan hamba di akhirat itu hanya dengan tauhid. Yang kedua, tauhid adalah sebab mendapatkan kebaikan, ya, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, wa min thimarit tauhidi annahu sababun lil fauzi bi karamatillah azza wa jalla wa jannatihi wa sababun lin najati min adabillahi wa sakhatihi, ya. Dan di antara buah tauhid bahwasanya dia adalah sebab lil fauzi, ya, sebab kemenangan dengan, ya, karamah Allah, dengan kemuliaan Allah azza wa jalla dan juga surganya. Dan juga tauhid adalah sebab untuk meraih kesuksesan dari azab Allah dan kemurkaan Allah. Jadi tauhid itu menjadi sebab seseorang lolos atau sukses, selamat dari azab Allah dan kemurkaan Allah. Maka perhatikan, faman laqi Allah subhanahu wa ta'ala muwahhidan dakhalal jannata. Jumlah apa itu? Jumlah apa semua? Jumlah apa? Syartiyah. Mana fi'il syarat? Laqiya. Khobarnya apa? Jawab syarat? Dakhala. Taib. Muwahhidan sebagai apa? Sebagai hal. Itu.
Maka siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bertauhid, maka pasti niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyallaha wal iyadu billah. Ya. Dan siapa yang bertemu dengan Allah wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, musyrikan, dalam keadaan musyrik, dakhalan nara, maka dia akan masuk ke dalam neraka, wa khullida fiha abadal abadi, dan dia akan apa? Dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Jadi ikhwan, ya, kita berdoa terus kepada Allah, minta terus itu, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Minta terus itu. Di bulan puasa kita berdoa, di waktu apa saja minta terus itu. Rugi sekali ikhwan kalau kita tidak masuk ke dalam tidak masuk ke dalam surga. Kita sudah berusaha beramal, ya meskipun kita masuk ke dalam surga itu tidak ada seorang pun masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah. Tapi kita harus cari sebabnya ini. Sebab-sebab yang masuk mengantarkan kita ke dalam surga. Dan cara mengetahui sebab-sebab seseorang bisa masuk ke dalam surga hanya dengan menuntut ilmu. Tidak boleh hanya berdasarkan mimpi, ya, atau pengalaman-pengalaman. Tidak bisa, harus antum belajar. Taib. Kemudian qala Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah SWT berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Fat tauhidu min atharihi wa thimarihi al fauzu bil jannati wan najati minan nar. Maka tauhid di antara buahnya dan pengaruhnya, di antara pengaruhnya dan buahnya adalah al fauzu, kemenangan. Ya, kemenangan dengan dimasukkan ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Fa in kana muhaqqiqan lit tauhid tahqiqul wajibah. Ini beliau rinci, ya. Beliau rinci ini beliau rinci bagaimana ini orang yang masuk ke dalam surga, ya. Fa in kana muhaqqiqan lit tauhid tahqiqul wajibah. Ya. Sekiranya orang yang bertauhid ini merealisasikan tauhid, yaitu tauhid yang wajib, ya. Baik. At-tahqiqah sebagai apa di situ kedudukannya? Sebagai maf'ul mutlak, ya. Maf'ul mutlak li al-wajibah li nau'ihi, ya, maf'ul mutlak. Sekiranya orang yang bertauhid ini merealisasikan tauhid dengan perealisasian yang wajib, atau dia merealisasikan tauhid yang mustahab, taib, fa najatuhu najatun minad dukhul. Perhatikan. Maka keselamatannya itu apa? Selamat dari masuk ke dalam neraka. Jadi dukhul di situ maksudnya apa? Masuk ke dalam neraka. Maka dia selamat dari masuk ke dalam neraka. Jadi itu. Kalau orang yang bertauhid, dia merealisasikan tauhid dengan tauhid yang wajib dan mustahab, maka keselamatan najahnya di sini adalah selamat dari masuk ke dalam neraka. Itu rincian pertama. Dia ini bertauhid, kemudian diterapkan, dia realisasikan tauhid yang wajib, dia realisasikan tauhid yang sunnah, mustahab. Maka selamatnya atau suksesnya di sini apa? Sukses dari dimasukkan ke dalam neraka. Amma idza kana muwahhidan. Adapun jika dia bertauhid, lakinnahu irtaka ma'asiyah, akan tetapi dia terjatuh ke dalam dosa-dosa besar atau dosa, ya. Akan tapi dia jatuh dalam dosa-dosa besar, wa asaman, dan juga ke dalam keburukan dan dosa, duna syirki, yang dosa ini dibawa kesyirikan. Bagaimana dia? Fa najatuhu najatun minal khulud. Maka keselamatannya yang dimaksudkan di sini adalah keselamatan dari dikekalkan dalam neraka. Kalau orang merealisasikan tauhid, perhatikan semua, orang yang merealisasikan tauhid yaitu perealisasian yang wajib dan juga perealisasian yang sunnah. Maka yang dimaksud dari najatuhu di sini, najahnya, kesuksesannya apa? Dia sukses dari dimasukkan ke dalam api neraka. Suksesnya itu. Tapi kalau orang dia bertauhid, namun dia masih terjatuh ke dalam dosa-dosa, dosa besar mungkin, ya.
Maka kesuksesan yang dimaksud di sini, suksesnya dia apa? Sukses dari dikekalkan di dalam neraka. Berarti masih ada kemungkinan dia masuk ke dalam neraka. Kalau yang pertama, sudah langsung dia masuk ke dalam surga. Seperti itu. Paham perinciannya? Alhamdulillah. Taib. Kemudian, li'annahu la yakhludu fin nari illal musyriku. Karena tidak ada yang kekal dalam neraka kecuali hanya orang musyrik. Perhatikan, ungkapannya lagi ini. Nafi, kemudian ada istisna. Berarti faedah apa itu? Pembatasan. Berarti apa? Hanya orang musyrik yang kekal di neraka. Orang musyrik dan kafir yang kekal di neraka. Itu maksudnya, kata Syekh. Karena tidak ada yang kekal dalam neraka kecuali orang musyrik, orang kafir. Kama ja'a fil hadits. Sebagaimana datang dalam hadis, amarul malaikata an yukhriju minan nari. Mangkana, bukan min situ ya, salah cetak itu. Mangkana la yusyriku billahi syai'an mimman aradallahu ta'ala an yarhamahu mimman yaqulu la ilaha illallah. Ya. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan dari api neraka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Mimman aradallahu ta'ala an yarhamahu, dari orang-orang yang Allah ingin rahmati. Dari orang-orang yang Allah ingin rahmati. Siapa mereka? Mimman yaqulu, dari mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka ini kalau berdasarkan hadis ini bahwasanya begitu besarnya ucapan la ilaha illallah itu. Zikir yang paling agung, yang paling mulia adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Taib. Kemudian selanjutnya sudah dibaca itu? Belum. Taib. Fadhol baca. David. So antum baca di rumah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-muallifu hafidhahullah wa min thimarihi annahu a'dhamu asbabin syarhus sadri wa min thimarihi annahu a'dhamu asbabi syarhis sadri wa ala hasabi kamalahu wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadrihi sahibihi. Qala Allah Ta'ala afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Wa qala Ta'ala fama yuridillahu ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu doikon harajan ka'annama yasadda'u fis sama' falhuda wat tauhidu min a'zami asbabi syarhis sadri wasyirku wad dolalu min a'zami asbabi dikihi. Cari dulu Az-Zumar. Jazakallahu khair. Taib. Kemudian saya bacakan ayatnya. Tolong dibaca ini ya Pak Ferry ya, terjemahannya. Tarul zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Beda ayatnya. Afaman syaraha Az-Zumar ya? Ya Allah. Mana salah cetak kayaknya ini. Oh, Asyura ini. Ya Allah, salah lihat anak. Itu. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islami fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah orang-orang yang Allah longgarkan, Allah lapangkan hatinya dengan agama Islam dan dia dalam keadaan di atas petunjuk Rabb-nya, di atas cahaya Rabb-nya. Nurin maksudnya hidayah. Baik, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celaka, wail bagi orang-orang yang sempit hati-hati mereka dari mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka apa? Orang yang ada sesat dalam keadaan yang nyata. Mereka adalah berada dalam kesesatan yang nyata. Tafsirnya kata para ulama, afaman syarahallahu
sadrahu lil islami fahtada ilaihi fahuwa ala basirati min rabbih mithlu man qasa qalbuhu an dzikrillah. Begitu. Pertanyaannya begitu. Apakah sama orang yang Allah longgarkan hatinya, lapangkan hatinya, dibukakan hatinya untuk Islam, dan Allah beri petunjuk hidayah kepadanya di atas Islam, dan dia berada di atas ilmu dan keyakinan dari Rabb-nya. Apakah sama dengan orang yang qasa qalbuhu an dzikrillah? Allah sempitkan hatinya dari mengingat Allah. Apakah sama? Dijawab, la yastawiyani abada. Selamanya tidak akan sama. Ya. Selamanya tidak akan sama. Fan najatul lil muhtadin. Maka kesuksesan, keselamatan hanyalah untuk orang yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Ya. Tapi kalau kita masuk ini hidayah, petunjuk, masuk juga orang-orang yang diberikan, dikenalkan dengan sunnah, mempelajari tauhid. Ini fan najatul lil muhtadin wal khusranu liman qasat qulubuhum. Dan kerugian, ya, kesengsaraan, ya, hasil yang tidak baik hanyalah untuk orang-orang yang disempitkan hatinya atau sempit hatinya dari mengingat Allah. Ulaika fi dhalalin wadihin anil haq. Mereka berada di atas kesesatan yang jelas, yang nyata, kesesatan dari kebenaran. Maka orang-orang yang bertauhid adalah mereka orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalam ayat yang lain, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Nah, ini berlaku umum. Mau orang yang kenal sunnah, orang kafir atau siapa, berlaku umum ini. Siapa saja yang Allah inginkan berikan dia petunjuk, maka niscaya Allah akan bukakan, lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ya Allah, ini perumpamaannya. Namun siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, ya, maka niscaya Allah akan jadikan hatinya itu sempit, merasa berat, seakan-akan dia itu sedang mendaki ke langit. Perumpamaannya ini, orang-orang yang susah ini, yang sesat ini, ya. Perumpamaannya itu apa? Mereka seakan-akan orang yang mendaki ke atas langit, naik ke atas langit. Fal huda wat tauhidu min a'zami asbabi syarhi sadri. Maka petunjuk dan tauhid, hidayah dan tauhid termasuk sebab-sebab yang terbesar dari dilapangkannya hati. Wasyirku wad-dhalalu min a'zami asbabi diqihi. Dan kesyirikan dan kesesatan termasuk sebab terbesar dari sempitnya hati. Maka antum lihat orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, kadang mereka itu susah menerima kebenaran itu. Ya, orang-orang yang masih melakukan kesyirikan, coba antum perhatikan keadaannya mereka. Antum sampaikan ini mengenai dalil apa itu, susah mereka mau terima itu. Ya, susah mereka mau terima. Karena sudah sempit hatinya. Allah sempitkan hatinya mereka itu menerima kebenaran. Allah tidak inginkan hidayah kepada mereka, orang-orang ini. Ya. Tapi orang yang Allah inginkan kebaikan, pasti ketika disampaikan, Masya Allah, oh iya berarti betul seperti ini. Makanya kita bilang, lebih baik orang yang jahil sekalian daripada orang yang sudah kena syubhat. Kalau orang jahil ini ibaratnya dia masih kosong ini, tidak ada tak isi apa-apa dia ini, orang jahil ini. Tapi kalau orang yang sudah kena syubhat, dia sudah isi itu, tak isi pemahaman yang sesat, ya, pemikiran yang sesat. Makanya susah mau dikasih angkat dulu itu kesesatan-kesesatan itu. Syubhat-syubhat itu diangkat dulu, baru diisi dengan tauhid, baru bisa. Ya. Kalau orang yang jahil, coba lihat, antum perhatikan. Misalnya, ya, ada sebagian ikhwah, karena dia kenal sunnah, orang tuanya ini masih awam, jadi dia bersikap keras sama orang tuanya. Padahal orang tuanya ini awam ini bukan karena tak kena syubhat, bukan. Tapi apa? Awam karena memang tidak tahu, kasihan. Ya, so tua mungkin, baru dia bersikap keras. Mama tidak boleh begini, ya, papa tidak boleh begini. Bukan seperti itu, ikhwan. Ini dia apa? Memang karena tidak tahu, jahil dia. Maka yang disampaikan, ketika kita sampaikan hujah yang benar, kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan sebab-sebab penyampaian yang baik, maka insya Allah dia akan menerima orang-orang seperti ini. Tapi coba kalau sudah isi syubhat sama dia, sudah isi, ya, dia juga orang yang ini sudah isi syubhat sama dia, susah itu, ya. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang Allah rahmati. Pahamin ya yang saya maksud. Dan ini kejadian nyata seperti ini, ya, kejadian nyata. Makanya orang bilang lebih baik, orang bilang itu, orang di Palu ya, dia bilang lebih baik ajar orang yang bodoh memang sekalian, yang tidak tahu apa-apa sekalian.
Jangan belajar orang yang sota isi di luar. Kalau sota isi di luar biasa dia tuh ngeyel biasanya. Ngeyel, babanta, karena dia sota isi. Sota isi ilmu dia di luar. Makanya dia bilang lebih baik orang yang belajar yang kosong sekalian, yang bahasa Pahlawan patah pensil, ya, patah pensil robek buku, ya. Nah, itu lebih baik belajar itu sekalian daripada orang yang sota isi. Maksudnya sota isi dengan yang syubhat. Nah, seperti itu. Pasti dia mau bantah itu. Baik. Kemudian lanjut. Fadhil. Tutup sampai terakhir, Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah wa min thimarihi anna Allah takaffala li ahli bil izzi wan nasri fid dunya wat tamkini fil ardi wa salahil ahwali. Qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa minha anna at-tauhida yaftahu lil abdi babal khairi was-sururi wal ladzati wal farhi wal farahi wal ibtihaji wat tuma'ninati. Qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala tadillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa ba'da fa hadhihi ma'alimu yasiratun haula hadzal mawdu'il azimi. Was'alullaha azza wa jalla an yanfa'na jami'an. Was'alullaha azza wa jalla an yanfa'ana jami'an bima 'allamna wa an yaj'alahu hujjatan lana la 'alaina wa an yahdiyana sawa'as sabili. Wallahu a'lamu wa sallallahu wa sallamu ala wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Minta tolong Pak Ferry cari itu yang An-Nur ayat 50 itu. DP ini terjemahan ayat 55. An-Nur ayat 55. Baik, kemudian faedah yang selanjutnya, dan diantara buah tauhid annallaha takaffala li ahlihi bil izzi wan nasri fid dunya wat tamkini fil ardi wasolahil ahwali. Perhatikan ikhwan, dia punya faedah dari tauhid ini. Di antara faedah tauhid, dia pakai anna lagi di sini ya. Anna itu menunjukkan tauhid. Bahwasanya Allah akan menjamin, takaffala, Allah akan menjamin bagi ahli tauhid, menjamin dengan apa? Bil izzi, menjamin dengan kemuliaan. Wan nasri, dan apa? Pertolongan. Fid dunya, itu di dunia dijamin dengan kemuliaan dan pertolongan. Wat tamkini, kekokohan, fil ardi, dan kokoh di bumi, menguasai bumi, orang yang bertauhid ya, kokoh di bumi atau menguasai bumi. Wasolahil ahwali, dan baiknya keadaan hidupnya. Ini baiknya keadaan dirinya, orang yang bertauhid. Allah yang jamin ikhwan, dijanjikan ini orang-orang yang bertauhid ya. Minta tolong Pak Ferry bacakan itu surat An-Nur ayat 55. Nah, ini Pak Ferry baca ini. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Baik. Jadi
sebagian ulama menafsirkan ayat ini di antara faedahnya bahwasanya kesuksesan ya bisa menguasai bumi, bisa menjadi kokoh di atas bumi ya, misalnya negara itu bisa menjadi negara yang kuat, negara yang ini hanya dengan satu. Ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. Mereka hanya menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Coba lihat Nabi SAW itu ya, dari awal dakwah beliau itu dakwah tauhid sampai akhirnya Islam itu menguasai dunia pada waktu itu. Karena apa? Mereka bertauhid kepada Allah. Lihat sekarang bagaimana Saudi ya, bagaimana Saudi berkembangnya pesat ya, termasuk negara yang ditakuti. Antum kira kalau Saudi tahan itu minyak, antum kira negara-negara adidaya itu ya tidak gigit jari itu. Cuma kan tetap ada kerjasama, toh. Kerjasama dibolehkan kepada orang kafir, boleh bermuamalah. Nah, seperti itu. Saudi, karena apa? Di Saudi itu apa? Banyak orang bertauhid di sana. Orang yang bertauhid banyak. Ya. Taib. Kemudian dan siapa yang kufur setelah hal tersebut, maka dia adalah orang yang fasik. Nah itu. Nah ini faedah yang selanjutnya yang tadi kita bacakan bahwasanya buah dari tauhid, Allah sendiri yang akan menjamin kesuksesan seorang hamba di dunia ketika dia bertauhid. Kemudian selanjutnya wa minha diantaranya bahwasanya tauhid akan membuka seorang hamba, akan membuka bagi seorang hamba pintu-pintu kebaikan dan kebahagiaan. Nah, ini. Makanya siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang-orang yang paling berbahagia itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Nah, kalau disebut ilmu syar'i, tidak ada ilmu syar'i yang lebih mulia melainkan dari tauhid. Nah, itu. Lari ke sana itu. Tetap ujungnya ke sana, ikhwan. Nah, maka dibilang orang yang mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Ya, wasurur. Lihat, perhatikan dia bawa ada berapa ungkapan ya. Pertama apa? Al khair. Kemudian as-surur. Ya, khair kebaikan, as-surur kebahagiaan, al-ladzah kelezatan, kenyamanan. Ya, yang ketiga, wal farah kegembiraan. Ya, wal ibtihaj sama juga, kegembiraan juga ini, tapi makna yang berbeda. Ya, wat tuma'ninah dan apa? Ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ya, orang-orang bertauhid saja ini. Ya, orang-orang yang bertauhid. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka Syekh Utsman halaman 252. Nah, baca di tafsir. Wa man mana tadi? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah, maka ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Ya. Silakan dibaca itu tafsirnya. Iya. 28. Itu sudah itu 28. Haula'il ladzina itu. Yuhdihim. Ya. Tasta'nisu. Tidak ada sa di situ. Wahdahu tasta'nisu. Kulubu. Wa khaliqu biha. Taib. Ah itu. Kata beliau, mereka lah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Nah, ini lagi-lagi diberikan petunjuk ini. Jadi ini berdasarkan ungkapan ini bahwa orang yang berzikir kepada Allah hakikatnya mereka sedang diberikan petunjuk oleh Allah. Mau kapan saja dia, ya. Makanya ada di antara ibadah itu namanya al-inabah. Inabah itu orang yang tadinya lalai, kemudian dia ingat Allah, kemudian dia langsung berzikir kepada Allah. Mungkin di jalan atau lagi nongkrong, lagi ngapain bebas. Tiba-tiba dia ingat Allah, kemudian dia berzikir kepada Allah. Ini apa? Inabah namanya. Ketika dia melakukan zikir itu, pada hakikatnya Allah sedang memberikan hidayah kepadanya.
Seperti itu. Diberikan taufik dia melakukan amalan. Coba antum bayangkan, antum misalnya perjalanan dari mana ke mana, tiba-tiba di jalan tuh, tadinya tiba-tiba langsung dapat ingat, ya Allah, langsung beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Berzikir ini. Ini hakikatnya dia sedang apa? Allah inginkan kebaikan, diberikan hidayah kepada dia ini, orang-orang ini. Ya. Sebagaimana ayat yang tadi, orang yang tidak mau berzikir kepada Allah itu apa? Orang yang apa? Qasat qulubuhum, sempit hatinya. Nah, perhatikan. Dia bilang, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Humul ladzina amanu, mereka lah orang-orang yang beriman. Wa tasta'nisu qulubuhum bidzikrillah. Merasa senang, tenang hatinya, ya. Merasa gembira jiwanya, senang hatinya dengan mengingat Allah. Bitasbihihi, dengan bertasbih, subhanallah, subhanallah. Ya. Wa tahmidihi, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Ini zikir. Berapa banyak orang yang dapat rezeki nomplok, ya, bukan alhamdulillah yang dia bilang. Berarti apa? Tidak dikasih taufik dia mengucapkan itu. Jadi jangan antum pikir ikhwan anggap remeh, misalnya dapat rezeki, dapat makanan gratis, langsung antum bilang alhamdulillah. Itu antum sedang diberikan hidayah kebaikan kepada Allah pada saat itu. Cuma apa? Kita tidak sadar. Ya, kita tidak sadar. Itu sudah jadi kebiasaan. Pahamin yang saya maksud? Wa tahmidi, perhatikan, wa bitilawati kitabihi wa simaihi, ya, dengan apa? Membaca Al-Qur'annya dan juga mendengarkan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, keasikan baca Al-Qur'an. Ini diberikan taufik, diberikan hidayah kepadanya. Wa bi ghairi dzalika min anwa'iz dzikri, dan zikir-zikir yang lainnya. Ketahuilah, ala bi dzikrillahi wahdah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah semata, satu-satunya saja, dengan mengingat Allah semata, tasta'nisul qulub, akan senang hati. Wa khaliqu biha zalika, dan apa ini khaliqu ini? Dan apa? Dan hanya dengan berzikir itu yang pantas, cocok bagi hati. Ya. Hanya berzikir saja. Yang cocok bagi hati hanya berzikir saja memang. Ya. Taib. Kemudian selanjutnya kata beliau, ini, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Ya. Maka ketika mendatangi mereka, ya, dariku, dari Allah, petunjuk, ya, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Perhatikan, itu orang yang ganjaran bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah. Namun apa? Orang yang berpaling apa? Waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku atau dari petunjukku, fa innalahu ma'isyatan donka, maka baginya apa? Kehidupan yang sempit. Ya. Baik. Coba buka DP ini tafsirnya. Ini Utsman, surat Toha itu. Halaman 312. Ayat apa itu? Ayat 123. Nah, silakan dibaca Syekh Utsman. Wa hawa'u bayanun bayana sabili wa amila bihi walam yanharif anhu wala yadhillu anil haqqi wala yashqa fil akhirati bil adabi bal yadkhuluhum
Nah, taib. Kemudian kata beliau, ini ayat ini menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam yang turun ke bumi bersama iblis. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Adam, turunlah kalian berdua dari surga ini. Kalian berdua, antum berdua, Nabi Adam dan Hawa, dan juga siapa? Iblis. Fahu aduun lakuma, karena iblis itu apa? Musuh bagi kalian berdua, dan juga apa? Wa antuma udwani lahu, dan kalian juga musuh bagi iblis. Nah, kemudian syahidnya di sini. Fa in ja'akum minni bayanun lisabili. Apabila datang kepada kalian penjelasan tentang jalanku, jalan Allah, famanittaba'a minkum bayana sabili wa amila bihi wa lam yanharif anhu fala yadillu anil haqqi wa la yashqa fil akhirati bil azab. Maka siapa yang mengikuti penjelasan atau penerangan dari jalanku dan mengamalkannya dan dia tidak berpaling, maka selamanya dia tidak akan sesat dari kebenaran dan dia tidak akan sengsara di akhirat dengan azab. Bal yadkhuluhullahul jannata. Bal yudkhiluhullahul jannata. Allah memasukkannya ke dalam surga. Taib. Wa man tawalla an dzikri wa lam yakbilhu. Siapa yang berpaling dari dari peringatanku? Siapa yang berpaling dari peringatanku? Wa lam yastajib lahu. Dia tidak menjawab peringatanku. Fa inna lahu ma'isyatan dayyiqatan. Maka baginya kehidupan yang sempit fid dunya wa fil barzakh. Nah ini maksudnya kehidupan di sini berarti apa? Di dunia dan di barzakh. Kan di sini dia bilang kan, fa innalahu ma'isyatan donka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Maksudnya kehidupan di dunia dan kehidupan di alam barzakh. Wa nasuquhu ila mahsyari yaumal qiyamati faqidul basari wal hujjati. Ya Allah. Maka kami akan bawa mereka ini ke padang mahsyar dalam keadaan buta. Orang-orang yang berpaling itu tidak mau disampaikan ayat, dia berpaling, bertele-tele, tidak mau ini ancamannya ini. Berpaling dari peringatan Allah, dia akan dibangkitkan, dibawa ke padang mahsyar dalam keadaan dicabut penglihatannya dan tidak memiliki hujjah sama sekali. Taib. Kemudian wa ba'da, taib, selesai ya. Wa ba'da, dan setelah itu ya, jadi buah dari tauhid yang poin terakhir bahwasanya orang yang bertauhid akan dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan kebahagiaan. Baik, berdasarkan dua dalil yang beliau bawakan. Dan setelah itu fahadhi ma'alimu yasiratun haula hadzal maudu'il azimi. Inilah rambu-rambu yang mudah, yang ringan ya, rambu-rambu yang ringan terkait masalah yang agung ini. Jadi ya, ini juga bentuk ketawaduannya Syekh ya. Ini jadi beliau sudah jelaskan panjang lebar ini. Beliau bilang inilah rambu-rambu yang ringan, yang mudah saja ini. Tidak berat-berat ini permasalahan di sini. Beliau sampaikan. Tapi Tapi dalam tema yang paling agung, yaitu tema tauhid. Wa as'alullah azza wa jalla an yanfa'ana jami'an bima 'allamna. Dan aku meminta kepada Allah azza wa jalla agar bisa memberi manfaat kepada kita seluruhnya. Bima 'allamna, dengan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Ya, dengan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Wa an yaj'alahu hujjatan lana wala alaina, dan semoga menjadikan ilmu yang ada dalam kitab ini sebagai hujjatan lana, hujjah yang melindungi kita, bukan hujjatun alaina, bukan hujjah yang menjadi bumerang bagi kita nanti di hari kiamat. Ya, karena ilmu itu kan begitu kan, ada yang hujjatun lahu, ada hujjatun alaihi. Ya, hujjah yang menolongnya atau hujjah yang menentangnya di hari kiamat nanti. Wa an yahdiyana sawa'as sabil, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita di jalan yang baik, di jalan yang terbaik. Wallahu a'lamu, dan Allah lah yang maha mengetahui. Wa sallallahu wasallam ala abdihi, semoga salawat Allah dan salam Allah kepada hambanya dan rasulnya, yaitu nabi kita Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Muhammad, kemudian keluarganya, sahabatnya seluruhnya. Dan keluarganya di sini tafsir para ulama, wa alihi ini adalah al-mu'minun taqiyun, orang yang beriman yang
bertakwa. Ya. Taib, jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang diberikan sholawat ini. Taib, ikhwan fiddin azakumullah, itu saja mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus sholihat. Dengan ini kita telah menyelesaikan pembacaan kitab sekaligus tatbiqun nahwi fi qiraatil kutub min ma'alimit tauhid karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Taib, ada yang ditanyakan? Fadhol. Demikian mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.